ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Juni 2020 bertepatan dengan 22 Syawal 1441 Hijriah. Berikut catatan sesudah hijrah saya yang pertama. Setelah kemarin kita membahas 3 cerita kisah hidayah saya karena penyakit asam lambung, saya berkesimpulan bahwa saya juga perlu mencatat semua catatan saya sesudah hijrah. Semoga teman-teman semua sahabat stasiun hijrah mendapatkan manfaat, insyaallah, amin. Kali ini saya akan membahas tentang menjadikan Al-Quran sebagai obat pengobatan, yaitu dengan terapi Quran dan dibimbing oleh ustadz ya. Saya diajarkan bahwa Quran itu adalah sebagai sarana tazkiyah dan tawazun. Sarana tazkiyah itu adalah membersihkan semua polutan atau belenggu syaitan di jiwa kita. Jadi fitrahnya kita itu adalah kita tidak ada setan yang bersarang di tubuh kita kecuali setan dari golongan jin korin. Nah, mereka ini harus keluar dari tubuh kita. Nah, mereka nempel di tubuh kita itu adalah karena ada polutan atau belenggu yang disebabkan oleh dosa-dosa kita yang dulu kita pernah bahas tentang jin kasab ya. Yang kedua adalah Quran itu sebagai tarana tawazun. Artinya itu adalah memperbaiki pola pikir dan orientasi hidup dengan senantiasa mengikuti Quran dan hadis. Jadi ternyata kebanyakan membaca buku-buku modern, kebanyakan membaca metode-metode yang pada dasarnya banyak sekali kita dapatkan buku-buku bagaimana memperbaiki hidup, bagaimana self improvement yang pada dasarnya setelah kita perhatikan ternyata tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebagai seorang Muslim, kita jangan sampai terkontaminasi hal seperti ini gitu loh. Dulu saya banyak sekali ya belajar tentang ilmu untuk memperbaiki diri ini. Kebetulan saya orang manajemen, dan setelah saya belajar Al-Quran ternyata semuanya ada di dalam tuntunan agama kita. Jadi kenapa kita harus mencari metode lain kalau Allah telah memberikannya kepada kita melalui Islam yang sempurna ya. Selanjutnya kita juga dibimbing untuk memahami 3 syarat menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa atau penyembuh. Yang pertama, yakin dan diniatkan sebagai obat. Jadi yakin dulu ya bahwa Al-Quran ini benar-benar akan menjadi obat kita. Jadi Allah mengatakan bahwa semua amalan kita itu ya tergantung niatnya. Jadi kalau niat kita biar hidup kita tenang gitu, baca Al-Quran insya Allah. Kalau niat kita untuk Al-Quran itu sebagai obat, insya Allah juga gitu. Yang kedua adalah syaratnya tidak ada kezoliman atau penghalang. Ya, contohnya itu adalah dosa yang belum diistighfari. Kemudian ada emosi negatif seperti marah, kecewa, dendam, sedih, takut, resah gitu. Yang ketiga itu contohnya adalah penyakit hati, yaitu ujub, sombong, egois, hasad, bakhil, ria, senang dipuji, suuzon, ghibah, cinta dunia. Masya Allah. Jadi ketika kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh, banyak orang kan mengeluhkan tuh, kenapa kok saya sering baca Al-Quran tapi hidup saya susah, sakit saya nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Ternyata syaratnya itu selain niat tadi adalah kita harus menghilangkan kezoliman atau penghalang gitu. Nah, yang paling banyak yang kita alami termasuk saya itu adalah emosi negatif ini gitu loh. Kalau dosa-dosa yang belum diistighfarin itu kan bisa tuh kita sholat tahajud kemudian kita istighfarin salah ini salah itu gitu loh. Tapi emosi negatif ini
benar-benar butuh proses gitu loh, butuh waktu, dan eh, itu diberikan ujian juga. Jadi ketika kita udah niatkan, oh saya mau ngontrol marah saya, kecewa, saya harus mengontrol dendam, sedih, takut, resah, was-was ini. Nah, kita biasanya itu diuji juga sama Allah bahwa kita tuh udah lulus atau enggak. Jadi belajar ujian. Jadi benar-benar Islam itu, masya Allah. Jadi kita langsung belajar dalam kehidupan gitu. Nah, tadi kan disebutkan juga salah satu penghalang dari Al-Quran sebagai pengobat itu adalah penyakit hati, yaitu ujub. Ujub itu berbangga terhadap diri sendiri gitu ya. Sombong, egois, gitu. Hasad, suka iri gitu ya. Terus nggak mau sedekah, bakhil gitu ya. Ria gitu, senang dipuji. Nah, kemarin saya sempat mungkin ya, satu orang itu nggak semua penyakit hati ini ada di dalam diri dia, tapi kemungkinan ada orang yang punya semua, tapi kemarin mungkin ada porsi-porsinya. Nah, kemarin saya mungkin agak sombong ada gitu ya. Yang paling signifikan di saya itu adalah senang dipuji ya. Jadi saya, karena dengan profesi saya, wah kayaknya saya mulain itu didekatin kepikiran beberapa hal, kemudian kejadian sehari-hari direnungin aja. Ketika kita udah tekadkan ini, yang nomor 2 itu, insya Allah semua kejadian dalam hidup kita itu diarahkan ke sini gitu loh. Karena kita udah berniat kepada Allah, kita mau menghilangkan kezoliman ini, dan niat kita tuh mulia, mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pengobatan kita. Nah, yang ketiga itu adalah terpenuhin dosisnya gitu. Jadi kalau kita berobat ke dokter, kita berobat ke herbal, apapun itu, pasti selain obatnya tepat, dosisnya juga harus tepat gitu. Nggak bisa sekali langsung sembuh gitu, harus ada dosisnya gitu. Nah, sama ketika kita melakukan niat tadi, kemudian dengan menghilangkan penghalang kezaliman tadi, itu juga harus berulang-ulang sampai dosisnya itu memenuhi. Nah, dosis ini tergantung orangnya gitu loh, tergantung separah dosa dan separah penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda gitu loh. Level sakitnya beda ya, berarti level obatnya juga beda. Begitu juga di dunia kedokteran gitu ya. Kemudian saya juga mau berbagi bahwa pada dasarnya Ustadz juga memberikan saya dalil, yaitu antara lain adalah Quran Surah Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan Al-Quran menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi ini katanya dasarnya gitu. Jadi Al-Quran itu akan menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman aja gitu loh. Nah, kalau orang yang zalim itu nggak akan dapat gitu. Makanya tadi itu kategori penghalang-penghalang dosa itu tadi bisa termasuk dalam kezaliman. Kemudian diajarkan juga di Quran surah Yunus ayat 57, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi inilah yang dulu saya pernah cerita di kisah hijrah saya, di mana saya mulain bertanya-tanya ya, karena Yunus ini. Makanya saya suka banget dengan doanya Nabi Yunus itu. Kalau benar-benar saya telah melakukan kesalahan, terus badan saya nggak enak gitu ya, itu saya selalu membaca doa-doa Nabi Yunus ini gitu. Nah, dari dua dalil ini, kemudian dan tadi udah disebutkan juga tentang 3 syarat menjadikan Quran sebagai asyifa. Kita juga membahas sarana Quran itu sebagai tazkiyah dan tawazun. Mungkin saya juga akan tambahkan juga ya, saya juga di catatan saya juga
dibilang juga Quran itu sebagai solusi, itu dalilnya itu adalah surat Al-Jumu'ah ayat 2. Artinya ya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dalam kurung as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata gitu. Jadi dari pemahaman Ustadz yang diajarkan saya, dan saya juga meyakinkan itu, bahwa di sini kita di garis besarin adalah mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Jadi udah jelas dong, ketika Quran itu turun berarti secara pemahaman kita itu bahwa ini adalah petunjuk gitu. Ini adalah dan dibilang di akhirnya itu kan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata gitu. Jadi benar-benar kamu tersesat terus kamu dikasih petunjuk gitu. Nah, ini kan pemahamannya adalah solusi gitu. Nah, inilah yang saya selalu dulu belajar ilmu manajemen, bagaimana solusi karyawan itu bagus kerjanya, bagaimana manajemen itu bagus. Ternyata ada orang yang cerdas, lulusan luar negeri tinggi tapi korupsi gitu, atau iri, dengki, dan ini membuat pergejolakan di dunia kerja. Ternyata solusinya itu di dalam Al-Quran, dan inilah yang pembelajaran yang nggak akan pernah habisnya, dan saya juga proses belajar dan terus belajar gitu. Kemudian saya juga menarik, ada dikatakan di sini bahwa tadi kan ada kita belenggu setan ya, ketika menjadikan syifa yang kedua itu harus dilepas, itu kenapa sih gitu ya? Emang ada gitu ya, memang ada gitu, dan dalilnya itu adalah dari hadis Bukhari juga nomor 3281 dan hadis Muslim nomor 2175. Sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Masya Allah. Makanya nanti selanjutnya kita akan bahas juga. Setelah saya belajar ini, saya juga mulai melakukan bekam, kemudian menjaga makanan, karena makanan itu adalah salah satu dari pembentuk dari kualitas darah kita, dan penyakit kita itu semuanya bersumber dari kualitas darah ini gitu. Masya Allah. Kemudian kita juga harus memahamin bahwa hakikat dan aturan ibadah kepada Allah itu seperti apa, yaitu adalah yang pertama, hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi semua aktivitas kita itu harus karena Allah. Kemudian kita harus mentaatin seluruh perintah dan larangan Allah, dan harus yakin kepada Allah. Udah ini aja sebenarnya. Jadi kalau kemarin saya galau gimana hidup, sebenarnya hakikatnya udah dijelasin, 3 ini doang. Yang pertama itu adalah hidup untuk ibadah kepada Allah. Jadi udah simple aja. Semua aktivitas kita, kemudian menjalankan semua perintahnya, menjauhin larangannya gitu loh. Kalau orang bilang enak makan babi gitu, kita terdesak, ya udah, makan, Allah juga kasih makanan yang lebih enak kok, seperti steak kambing, steak sapi gitu, enak gitu loh. Kemudian orang bilang, wah ini alkohol enak banget gitu loh, kenapa susah banget sih, banyak kok minuman yang lebih enak dari alkohol gitu, itu udah mau mabukan gitu loh. Minum jus yang benar-benar sekarang ini juga dimodif yang bagus dan bikin nikmat gitu, sehat gitu, Masya Allah. Kenapa kita, inilah yang benar-benar tipu daya setan itu benar-benar ada gitu loh. Karena apa? Kita mengagungkan sesuatu yang nikmatnya nggak bagus, efeknya nggak bagus, padahal ada yang lebih bagus dan enak, dan kita juga menyukai yang lebih bagus ini, tapi masih tetap menyukai yang buruk ini. Kemudian yang kedua, hakikat dan aturan kehidupan kalau mengikuti terapi Quran ini adalah hidup itu adalah ujian. Ini yang kedua, hidup itu adalah ujian. Jadi kita itu selalu diuji keimanan. Nah, ujian itu katanya untuk menaikkan derajat dan menghapus dosa. Udah simpel. Kita sebagai umat yang biasa gini ya pasti melakukan dosa. Kemudian kalau kita ujian, ya sama kayak kita sekolah,
hari ini diuji, besok diuji, kalau kita lulus naik derajatnya, kalau kita nggak lulus diuji lagi, kalau kita nggak lulus terkadang ngelakuin dosa, akhirnya kita istighfar, nanti diuji lagi terus, dan butuh proses gitu. Dan ujian itu pasti bisa dilalui, pasti selesai. Contohnya ya, kita kadang, saya waktu itu masa sih gitu ya, tapi setelah saya renungkan, benar loh, saya berada pada saat ini itu, kalau saya pikir-pikir dulu saya nggak bisa apa, dulu saya adanya apa gitu ya, itu benar-benar luar biasa gitu loh. Kok bisa sampai ke sini gitu loh. Misalnya kita tiba-tiba sekarang udah bekerja, dulu nggak bekerja, dulu kita nggak punya harta, kita punya, dulu kita nggak bisa taklukin Jakarta, kemudian kita taklukin Jakarta. Itu kan sesuatu yang luar biasa, yang di luar prediksi kita gitu loh. Nah artinya apa, ujian-ujian itu juga pasti bisa dilewati, dan Allah itu menyesuaikan dengan kita gitu loh, benar-benar nggak akan menyusahkan kita gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hakikat dan aturan kehidupan itu adalah ada syaitan yang Allah jadikan musuh. Nah, syaitan ini diizinkan bersamai manusia, bisa masuk ke dalam aliran darah, dan dia itu punya strategi dan cara kerjanya. Nah, ini yang harus kita pahamin. Kalau kita udah pahamin, insya Allah kita akan selamat gitu. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada materi menjadikan Al-Quran sebagai pengobatan ya, asyifa, penyembuh. Semoga kedepannya insya Allah kita akan bahas lagi lebih detail. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, dan mendapatkan manfaat. Sehat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.